Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semuanya. Mantap. Ya, sore-sore jangan ngantuk ya. Oke, hari ini nanti sore ini kita demo, saya dengan ditemani sama Chef Doni ya, Chef ya. Oke, nanti kita buat resep-resep menu dengan aplikasi new product ya, Chef ya. Hari ini mau buat apa, Chef? Ya, nanti saya akan buat lemon mint parfait. Wow. Dengan aplikasi Rich Niagara Farm. Iya. Dan Chef Lukman nanti akan buat apa nih, Chef? Saya buat avocado Genoa mousse. Avocado Genoa. Iya. Yang klasik ya. Ya. Kita ubah sedikit biar lebih kekinian. Ya, jadi untuk penjelasan sedikit tentang Niagara Farm ini, Chef. Niagara Farm. Nah, ini sangat bagus digunakan untuk buat mousse cake ya. Oke, mousse cake ya, Chef ya. Cake ya, untuk minuman juga. Kemudian nggak kalah penting, ini juga bisa dibuat untuk masakan. Oh, bisa juga buat masakan ya, Chef ya. Karena dia non dairy blend ya, jadi ada kandungan dairy di dalamnya. Gitu. Oke. Ya. Berarti bentuk penyimpanannya itu seperti biasa produk Rich lainnya, Chef ya. Ya. Itu kalau di freezer itu bisa tahan sampai 12 bulan atau 1 tahun ya, Chef ya. Kalau untuk di chiller itu dia bisa sampai maksimal 5 hari ya, Chef ya, atau sampai 1 minggu. Iya. Oke. Jadi kadang-kadang ada yang bertanya ke kita tentang produknya kenapa rusak. Nah, itu salah satu kendalanya penyimpanannya itu tidak dalam chiller dan freezer. Berarti itu tadi ya, Chef ya. Jadi Iya. harus masukin di freezer dan di chiller ya, Chef ya. Iya. Oke. Kalau penggunaan waktu lama bisa disimpan dalam freezer ya, tapi setelah dibuka bisa disimpan di dalam chiller. Oke. Jangan biarkan terlalu lama di luar. Bener. Sama seperti permen. Kalau lama-lama di luar tinggal penawar. Ya. Asik. Siap. Oke, berarti itu salah satu kesalahan yang paling umum ya, Chef ya, Iya. ditemuin sama customer kita ya, Chef ya. Jadi Rich produk itu semuanya harus dalam keadaan dingin, freezer maupun chiller. Kemudian itu kadang-kadang customer kita juga bertanya itu kenapa kok tidak sempurna ya pengocokannya gitu ya, Chef. Biasanya Iya. itu kenapa tuh, Chef? Atau biasanya itu dia lembek ya, Chef ya, lembek. nggak kokoh. Itu biasanya pertama itu pengocokannya, Chef ya. Iya. Dia pengocokannya nggak sempurna, nggak sampai whip atau istilahnya bahasa kerennya sopik ya, Chef ya. Tuh, jadi yang pertama itu dia pengocokannya ya, Chef ya. Iya. Dia harus sempurna, harus sampai mengembang atau sopik. Terus yang kedua adalah boleh sebelum dipakai harus disimpan ke dalam kulkas terlebih dahulu. Oke, jadi sahabat Rich, yang perlu diperhatikan dalam penanganan Rich Cream ini adalah penyimpanannya. Ya. Ya, freezer penggunaan dalam waktu lama dan chiller penggunaan dalam waktu singkat atau cepat. Benar, Chef. Kemudian pengocokannya juga perlu diperhatikan ya, Ya. secara sempurna. Iya. Oke. Jadi juga saya sudah jelaskan ya, Niagara Farm ini sangat cocok untuk mousse ya. Ya. Ya, Berarti nanti yang kita demoin sore ini kita aplikasi mousse cake ya, spesial ya, Chef ya. mousse cake, karena kenapa kita aplikasikan ke mousse cake? Ya. Mungkin karena rasa susunya ya, rasa susu, rasa tutu. Rasa tutu. Rasa tutunya yang dominan, kemudian teksturnya yang lembut dan manis ya. Iya, pastinya. Jadi kenapa kita pilih Rich Niagara Farm untuk mousse? Pertama karena rasa susunya, Rasa kedua, susu. teksturnya yang lembut dan manis. Teksturnya lembut dan manis, berarti kita tidak perlu pencampuran bahan lainnya, Chef ya. Iya. Seperti tepung gula atau icing sugar ya, Chef ya. Oke, berarti sangat simple dan praktis sekali ya, Chef ya. Iya. Oke. Kemudian nanti chef kita metode pembuatannya itu benmeri ya. Boleh Iya. jelaskan dikit ya? Oke, jadi Bagaimana nanti benmeri itu? ya nanti di demo nanti saya akan jelasin nanti beberapa ada istilah-istilah keren baking itu nanti saya akan jelasin juga. Oke. Iya, ya. Di samping kita demo, kita juga punya kuis ya. Kuis. Ada kuis, penawaran masker spesial, Ya. promo, dan ada kompetisi. Banyak ya, Chef ya. Kompetisi apa aja tuh, Chef? Kompetisi kita untuk bulan November ini kita ada Father's Day. Father's Day. Ya, kompetisi kreasi bersama Rich dengan tema Father's Day. Ya, jadi Nggak merasa bapak-bapak ya. ya, jadi buat yang cinta dengan ayahnya, dengan orang tuanya boleh buat diikutkan lombanya atau salah satu kreasi keluarganya itu dengan tema Father's Day. Itu untuk caranya gampang, Chef, seperti biasa ya, cukup posting fotonya ya, produknya atau kreasinya itu, dan terus itu untuk periodenya tanggal 5 November sampai 30 November. Jadi masih jadi lama panjang ya, Chef ya. Ya.
Oke, terus itu yang pastinya adalah kreasinya menggunakan rich product. Rich product. Ya. Pastinya ya. Harus Pastinya. pakai rich ya. Ya, terus yang nggak kalah pentingnya, Chef, kita cuman kasih 5 aja. 5 pemenang. 5 orang pemenang, Iya. itu kita kasih 3 pack Rich Better Cream. 5 orang pemenang mendapatkan 3 pack Better Cream. Wow, berarti itu sangat bermanfaat. Jadi lombanya yang simple-simple ya, yang biasa main handphone langsung posting-posting dan dapat hadiah juga. Ya. Siap. Sama-sama dong buat Halo. ini Nuri udah hadir tadi ada Bu bilang kalau ada Oke, boleh, siap. Halo Bu Nuri, selamat sore. Terima kasih sudah bergabung. Ya. Terus kita juga ada kuis. Nah, kuisnya itu kita kasih kesempatan hanya untuk satu akun atau satu pemenang itu 2 kali, Chef. 2 kali aja. Ya, 2 kali. 2 kali. Maaf, kita kasih kesempatan lain. Indonesia. Dan berdomisili untuk sementara waktu kita hanya untuk Indonesia. Beberapa negara kemarin saya dari Malaysia. Benar. Oh, Iya. Brazil, ada yang- Ya, Ada orang Indonesia lagi di Jepang itu ada juga kan, Iya. Ya, pengumuman Ya. dari seluruh dunia. karena penonton kita di seluruh dunia, Chef ya. Pastinya mau dapat hadiah juga. Iya, jadi untuk kuis kita yang mau jawab boleh, tapi yang khusus Indonesia saja gitu. Oke, terus Tanya jawabnya ya. iya ada. Oke ya, kita lanjut. Kita boleh tanya jawab ya, Chef ya. Iya. Boleh. Jadi buat sabarin boleh tanya-tanya ya sama kita. Caranya gampang, cukup DM aja di Rich Product Indonesia di Facebook maupun di Instagram. Jadi nanti pada saat teman-teman kita demo di beberapa daerah nanti akan kita langsung tanya jawab. Oke, ini pertanyaan pertama dari Rama Bakery _official. Ya. Mana lebih baik, Chef? Penyimpanan setelah dikocok atau belum dikocok? Penyimpanan kalau ditanya yang sebelum dikocok atau yang sesudah dikocok, Ya. lebih bagus sebelum dikocok. Jadi hasilnya fresh ya. Oke, jadi lebih bagus itu dia sebelumnya, Chef ya? Iya. Jadi dia lebih fresh ya, Chef? Iya. Oke. Lanjut ke pertanyaan kedua, ada Riulianti _Wira. Chef, kalau untuk buat tiramisu bagus pakai produk Rich yang mana, Chef? Nah, tiramisu adalah salah satu jenis mousse juga ya, karena penggunaannya itu dikombin dengan cream cheese Ya. atau telur ya, baru nanti dikombin dengan krimnya itu sendiri. Nah, kemudian ada pakai gelatin juga. Nah, kalau tadi dari awal kita bilang kita pakai Rich Niagara Farm itu memang sangat cocok untuk produk yang sejenis mousse karena itu tekstur susunya Oke. ya, kemudian tekstur dari tekstur dari krimnya itu lembut ya, kemudian ada rasa manisnya walaupun nggak terlalu manis ya, Oke. jadi sangat cocok untuk tiramisu Anda ya. Wis, mantap. Thank you, Chef. Suaranya kurang kencang ada, Chef. Oke. Kurang ke... Lain kalau biasa boleh. Boleh. Oke, kita lanjut ke pertanyaan ketiga dari Kansa _cake and cookies. Ya. Chef mau tanya, kalau untuk aplikasi Better Cream di birthday cake itu apa harus disimpan di suhu dingin saja atau bisa disimpan di suhu ruang? Kalau sudah di cover cake-nya maksudnya ya, kalau untuk cake ya biasanya kita kocok dulu ya, sama perlakuannya seperti Rich yang lain. Setelah dikocok kita simpan sebentar ke dalam chiller lebih kurang 10 menit baru dipakai ya, dipakai untuk cover cake. Setelah dipakai, cake-nya boleh disimpan dulu ya, kira-kira setengah jam. Ya. Nah, untuk di display 1 hari dia tahan ya, dia tidak akan meleleh. Oke. Oke. Jadi untuk Rich Product itu untuk hasil akhirnya itu memang disarankan kita masukin ke kulkas dulu ya, Iya, Chef ya? iya. Setelah kita dekor ya, setelah kita dekor atau cover cake-nya, itu disarankan untuk dimasukkan dulu ke dalam chiller ya, Ya. supaya menambah rasa enak dan ketahanan cake itu sendiri. Benar. Karena untuk cake itu sendiri yang pakai whipping cream karena dingin itu lebih nikmat ya, Chef ya? Krim ya, Oke. seperti makan es krim lah. Iya, benar. Oke, thank you, Chef. Pertanyaan keempat itu ada Pramudita _Citra. Bedanya apa, Chef? God Label sama Better Cream ya? Iya, beda God Label dengan Better Cream. God Label kita sarankan untuk dekorasi ya, penggunaan macam-macam warna ya. Tapi kalau untuk yang Better Cream kita sarankan untuk classic cake ya. Untuk classic cake itu bisa berupa Black Forest. Black Forest klasik ya, Chef ya? Mocha cake, red velvet ya. Jadi yang
berat-berat itu kita sarankan untuk pakai yang better cake. Oke. Dan buat feeling ya, Chef ya? Iya, feeling. Oke. Lanjut, Chef. Pertanyaan terakhir ya. Yulianti.wira. Oke. Chef, produk non dairy yang produk Rich yang non dairy yang mana aja, Chef? Non dairy, ya selain Rich Niagara Farm, produk kita semua non dairy. Itu ada topping base, ada gold label, value pride, with topping coklat, gold label, Rich non dairy creamer. Ya, semua produk kita non dairy kecuali Niagara Farm. Oke, berarti untuk semua Rich produk kita itu non dairy ya, Chef? Fokusnya ke non dairy sebenarnya. Yes. Ya, lebih sehat ya. Jadi lebih sehat ya, Chef ya? Oke. Thank you, Chef. Oke. Oke, jadi kita lanjut aja, Chef ya. Boleh langsung, Chef. Langsung ya, jadi kali ini nanti Chef Lukman akan membuatkan avocado Genoa. Yes. Ya, avocado Genoa nanti. Apa itu avocado Genoa? Tanyakan sendiri sama ahlinya. Oke, Yes. saya pamit dulu. Silahkan Chef Lukman. Oke, thank you, Chef. Oke, kita langsung aja ya ke demo kita hari ini, sore ini. Itu resepnya Rich Avocado Genoa. Nah, jadi saya aplikasinya pakai Rich Niagara Farm. Karena apa? Karena ini whipping cream non dairy, dairy blend dengan ada kandungan susunya dan sudah manis. Jadi dia sangat praktis dan untuk aplikasinya sangat banyak, bisa buat mouse cake, bisa buat masakan juga, tadi udah dibeli sama Chef Doni, bisa buat minuman, bisa buat sup juga, terus buat filling cake juga bisa. Jadi aplikasinya sangat banyak. Oke, kita siapin dulu ya bahannya. Itu ini ada, kita buat beberapa bagiannya dulu ya. Itu pertama kita ada buat choco mousse-nya dulu ya untuk base awalnya. Terus nanti kita ada buat avocado mousse-nya, dari kita pakai krimnya dengan buahnya. Terus kita nanti buat coklat ganas ya. Jadi nanti buat sahabat Rich yang penasaran untuk buat coklat ganasnya pakai apa aja, nanti langsung nonton dari awal. Caranya juga ada. Oke, ini kita pertama ada air ya. Kita pakai air biasa. Terus ada cocoa powder, tepung terigu, gula pasir, baking powder, baking soda, ada garam, terus kuning telur, putih telur, minyak sayur. Nah, jadi untuk pemakaian telurnya kini kita pisah ya antara kuning telur dan putih telur, karena nanti dia untuk metodenya nanti sedikit berbeda dengan mungkin sponge cake atau base cake lainnya. Oke. Yang pertama itu kita masukin langsung air, cocoa powdernya ya. Ini kita Base-nya dulu ya, kan? iya, ini kita buat base-nya dulu. Boleh. Oke. Nah, ini kita pertama kita mau hangatkan terlebih dahulu air dan coklat bubuknya ya, Chef ya. Air dan coklat bubuk itu bisa hangatkan dulu ya. Hangatkan ya, ya. Nah, jadi yang paling penting itu adalah kalau misalnya buat coklat moist ini untuk resepnya, jangan sampai dia terlalu over mendidih, Chef. Nanti airnya, nanti dia mengakibatkan rasa coklatnya itu terlalu pahit. Ya, dia anget-anget jambu aja. Oke, terus enggak, saya nggak suka janji-janji, saya sebetulnya. Oke, ini sudah saya larutkan sebelum saya masak. Oke, ini apinya api sedang aja atau api kecil ya, sampai dia hangat. Ya, ini buat teman-teman, diajakin teman-temannya yang mau suka baking. Benar. Ya. Karena banyak kuis-kuis menarik, hadiah menarik, Ya. kompetisi menarik, Ya. hadiah menarik, Ya. semua kerja menarik. Dan mungkin kita ada grup apa sih? Grup Di CCS. Iya. Jadi kalau misalnya mau bergabung di grup kita ya, karena di grup WhatsApp di CCS itu banyak sekali saya faedahnya ya, manfaatnya. Itu kita bisa, salah satu bisa silaturahmi antar
mungkin pelaku jualan atau pelaku usaha atau yang hobi-hobi masak. Jadi di situ nanti kita akan share beberapa resep-resep juga, kegiatan demo-demo kita juga. Usaha-usaha. Jadi caranya gimana, Chef? Caranya gampang, yang mau tinggal ketik join dengan nama dan daerahnya. Ya. Siapa yang mau join boleh kita ketik join. Yes. Ya, jadi jangan segan-segan. Karena di sana kita akan nanti akan kupas tuntas. Kupas tuntas, terpercaya. Ya. Oke, ini cukup hangatnya ya, Chef ya. Ada sedaran dari kecil ya. Oke, ini cukup ya. Hangat saja. Oke. Kita siapkan kuning telur Oh. Kita siapkan kuning telur ya, baik. dan putih telur ya. Putih telurnya masih dipakai atau enggak? Kita pakai. Kita pakai nantinya. Ya. Chef Lukman mau dong kompornya di door prize gitu. Boleh. Boleh Bu, ada di marketplace. Iya. Saya kasih berupa brosur. Wah. Iya. Jadi resep ini saya buat setengah resep ya Bu ya. Dari resep nanti mungkin yang di-share ya. Jadi saya buatnya yang secukupnya aja. Oke. Ini masih kurang hangat. Sorry, kurang dingin. Ini tunggu dingin telurnya baru masuk ya. Iya, Karena nanti kalau masuk panas-panas dia akan mateng. Ngegerendel dia, Chef. Ya. pelaku jualan lucu kedengeran. Oke. Salah, tadi pelaku usaha. Pelaku usaha ya. Oke. Maafin Dede Lesti ya, Bu. Oke, Bu, di resepnya nanti mau dibaca. Ini ada gula pasir, itu dia sebanyak 438. Nanti itu Ibu bagi dua ya. Jadi dibagi dua, nanti gula pasir yang A nanti kita akan masukin ke coklat powder. Nanti yang B, gula pasirnya yang dibagi dua, nanti kita akan kocok putih telur. Kita akan buat mereng atau apa ya, putih telur itu Bu. Ya, ini Ya. aksen buat dari kota-kota mana aja, Chef? Oke, boleh, siap. Ini Makassar hadir. Halo Makassar, selamat sore. Terima kasih sudah bergabung. Oke, ini sambil kita tunggu dingin, kita masukin gula pasirnya. Oke, ini terus ada tepung terigu, baking powder dan baking soda sebagai pengembangnya. Jadi kita nggak pakai TBM atau SP. Terus ada garam, langsung aja. Yang kering-keringnya jadi satu. Garamnya, baking powder dan baking sodanya sebagai pengembang. Oke. Chef, ini kita buat apa, Chef? Avocado Genoa. Kita buat avocado Genoa, Bu, ya. Yang pertama kita buat base-nya dulu, Bu, ya. Namanya coklat moist. Jadi dia base-nya berbeda. Kendal Semarang hadir. Halo, sahabat Riz dari Kendal, Semarang. Oke, kita masukin ya telurnya satu persatu. Palembang hadir. Halo, selamat sore, sahabat Riz dari Palembang. Ya. Oke. Kendal hadir. Oh, ada dari Marendal ya? Oh, kalau itu sahabat setia itu, Chef. Ya, udah bisa dapat hadiah gitu. Ikan cupang itu. Kira-kira dan Jepang. Iya. Oke, terus kita tambahkan kuning telur ya, bertahap ya. Cianjur hadir.
Halo Cianjur, Sukabumi. Ya. Aduk lagi. Oke. Banyak ya, Chef ya? Rame ya? Lagi santai, Chef. Udah beres kerja. Biar bisa nonton live juga, Chef. Ya. Ya. Oke, yang sudah dipakai simpen di dalam kulkas, habis itu kocok yang baru, habis itu nanti ditambahkan lagi yang sudah ibu pakai yang belum sempurna pengocokannya. Boleh, ya. Nanti endingnya sebenarnya tunggu dia cair dulu, Ya. dulu baru mixer ya. Ya, yang pastinya rich creamnya harus dingin dan cair. Ya, Dan ini ya. dan jangan ada es atau kristalnya ya Bu ya. Oke Chef, ini kita lanjut ya. Tadi minyak sayurnya udah masuk. Kita langsung masukin bertahap ya tepung bahan-bahan yang kering ya. Tadi ada tepung terigu, ada baking powder, ada baking soda dan garam. Perlu bantuan kan? Ibu-ibunya boleh bantu. Boleh bantu doa ya Bu ya. Semoga berhasil. Ini bahan keringnya, Chef. Ada tepung terigu, baking powder, baking soda, dan pakai garam. Ini kita aduk rata, nanti kita sisihkan, kita buat tahapan yang lainnya. Apakah itu memang tadi si coklat ini memang harus dimasak? Ya, harus dimasak. Nggak boleh dicampur gitu ya? Nanti dia nggak mateng, Chef. Iya. Oke, ini kita sisih dulu. Ini tahapan yang kedua. Kita mau buat mereng. Ya, jadi putih telurnya yang tadi jangan dibuang, Bu, karena itu kita akan pakai untuk bahan tambahan dari base-nya. Jadi ini ada putih telurnya. Itu merek. Ya Allah, berpikir keras. Sorry. Oke, jadi tadi ada gula ya yang sudah saya bagi dua. Oh my god. Oke, jadi putih telurnya kita kocok berbuih sedikit. Apa coba? Just name. Cuma nama aja. Cuma nama. Oke, jadi tadi ada gula ya yang kita bagi dua. Jadi kita masukin gula pasirnya bertahap ya. Jangan langsung dengan putih telurnya. Kalau gula pasirnya nggak boleh bergumpal ya, Chef? Ya, kita pakai caster sugar lah, lebih praktis, lebih bagus. Sampai kaku ya? Ya, ini sampai kaku. Kita kocok sampai kaku. Tadi yang base coklatnya tadi ini. Yang kantor dulu. Wih, mana?
Oke, nanti kita sambil demo kita juga akan ada kuis-kuis juga ya. Oke, jadi pantengin terus dari awal karena kuisnya seputar demo kita hari ini. Pokoknya hari ini Minggu bakal sekali karena hari ini sore Betul sekali. Bisa baik. Ada yang nanya nih, pakai gula di blender juga bisa? Gula di blender maksudnya? Gulanya di blender, pakai yang blender yang biasa blender bubuyuk ya? Oh, nggak usah. Merengnya ya. Oh, Sebenarnya. Ibu Nggak boleh. justru dia kasar, Bu. Ya. Dia harus gulanya kasar atau custard ya. Masih ada kristalnya kecil-kecil. Karena dari gula itu dia ngebantu si putih telur untuk ngembangnya jadi lebih padat lagi. Oke, sambil nunggu putih telurnya ngembang, kita boleh manasin gelatin ya Bu ya. Karena kita mousse, jadi kita harus pakai gelatin. Nah, jadi untuk pencampuran bahan ringan dan bahan berat ini pun juga namanya ada istilahnya juga Bu, per bakingan ya. Nama tekniknya itu namanya folding in ya, folding. Jadi nanti dia nggak harus langsung dicampur semua, jadi dia bertahap. Terus pengadukannya pun dia nggak sembarangan atau buru-buru. Boleh. Nanti. Oke. Siap. Oke, ini putih telurnya sempurna sekali ya. Jadi ini soft pick. Soft pick dia, chef. Ya. Di dalam sembilannya ada jamur telurnya ya. Iya. Jadi dia ngembangnya sempurna, bagus sekali. Terus untuk pencampuran beberapa resep atau menu yang pemakaiannya dia dua metode, ada bahan berat dan bahan ringan, itu dia ada istilahnya, chef. Ya, jadi istilah pencampuran atau pengadukan namanya folding in. Ya, atau lebih gampangnya folding, ya. Folding in. Iya. Bukan folding in love ya. Bukan. Iya. Mancing-mancing nih. Oke. Ya, jadi yang bahan ringannya itu nanti kita campur ke bahan beratnya ya. Seperti putih telur. Seperti ini bertahap. Nah, untuk pengadukannya pun jangan diputar-putar gini, chef ya. Atau buat sahabat Rich ya. Jadi bertahap. Nah, seperti ini. Dan ini satu arah ya, Chef? Iya, satu arah. Kalau lawan arah tambah, Chef. Ya, nanti karena apalagi ini nggak, pemutihannya udah mau habis. Banyak mati. Iya, ajak mati. Mati. Si mati. Arah lagi. Nggak pakai helm lagi. Ini Islam. ada dari Paris. Victoria, Zona. Ya, Dan kalau gelatinnya pakai bubuk, pakai air dulu, apa langsung dimasukin? Oke, untuk gelatin yang bubuk itu tetap ini saya pakainya yang bubuk ya, sama. Jadi saya rendam pakai air dingin atau air es. Nanti dia setelah dia lebih lembut baru nanti kita panasin di air panas. Perbandingannya berapa banyak chef gelatin dengan airnya? Untuk perbandingannya mungkin jangan terlalu, gak ada perbandingannya sih. Maksudnya dia untuk berat dari gelatin itu sama dari airnya adalah rata-rata dari si gelatinnya itu aja. Karena kalau terlalu banyak nanti dia kekentalan atau kekenyalannya pasti berkurang. Oke. Jadi yang dinamakan dengan yang tadi folding in ya? Iya, jadi pencampuran dari bahan ringan dan bahan berat dan diaduk secara bertahap. Oke, jadi nanti terakhir kita akan tambahkan Rich Niagara Farm untuk campuran dari base-nya. Jadi untuk base-nya atau kayak bolu-boluan gitu, ini bisa dicampur juga chef dengan rich cream. Ya, jadi nanti terakhir kita akan campurkan sebanyak 50 gram saja. Itu untuk supaya lebih lembut kali ya chef ya? Iya, menambahkan lebih moist juga, lebih lembut, terus
ada aroma susunya gitu, Chef. Wow. Tapi ini produk kita halal nggak nih, Chef? Oh, yang pastinya halal, Chef. Halal ya? Ya, Halalnya kita halalnya MUI. Oh, Indonesia ya? Indonesia, yes. Asli ya. Asli. Jadi cintailah produk-produk Indonesia. Iya. Produk-produk. Yes. Karena ini latanya lata tutu. Ini rasanya Bukan ratatouille ya. Oke, jadi don't play ya sama Ritz ya. ya. Don't play. Oke, Tapi nggak apa-apa. cukup 50 aja. Wow, makin moist ya, Chef. Makin moist. Lebih mengkilat warnanya ya. Chef. Ya. Tetap ya mengaduknya satu arah. Oke. Kita siapkan loyangnya. Kita pakai loyang 18. Ya, Ini bisa dapat berapa? Dua kali ya? dua, tiga bisa, Chef. Tiga bisa ya? Bisa. Jadi tingginya nggak terlalu tinggi tapi ya? Ya, terus untuk lama matangnya juga lebih cepat dia, Chef. Tuh. Ya, biar sama beratnya kita timbang. Adil ya, Chef? Biar adil dia. Ya. Oke. Chef, selain untuk campuran di adonan, Niagara Farm ini untuk apa? Nanti kita akan pakai Ritz Niagara Farm untuk mouse-nya ya, untuk base mouse-nya. Memang ini aplikasinya biasanya untuk mouse ya, Chef? Iya. Untuk mouse, karena dia kita nggak perlu campuran terlalu banyak gula dan susu. Nah, untuk satu loyang diameter 18 kita cukup kasih 300 gram saja ya, Chef ya. Iya. Tidak terlalu tebal. Karena nanti dia pun akan mengembang ya, meskipun tidak pakai TBM. Karena tadi sudah kita tambahkan ada baking soda dan baking powder. Aduh, sepertinya hari ini Chef dan kru-krunya tim Ritz lagi bahagia banget ya. Lagi bahagia tuh. Oke. Kita mah tiap hari bahagia ya, Chef. Ya. Oke, kita dapat 3. Kita mau bakar. Kita akan bakar base coklat moistnya itu di suhu 180 api atas dan bawah itu selama 15 menit ya. Ya lama ya. Tambahi 5-nya di bawah. Oke, jadi ini kita bake dulu ya, Chef ya. Tambah 5-nya di bawah. Oke, kita setting dulu. Oke, siap. Boleh antri nggak ada beda, Chef? Boleh antri. Iya. Antrinya mungkin jangan terlalu lama ya, Bu ya, karena kan kita pakai putih telur. Ya, jadi nanti dia bisa lebih cepat. Kalau orang Indonesia yang buat, Ada antrinya ya. tapi budaya antri kita nggak kurang. Iya. Jangan lagi itu kan berani, Chef. Ya, ya, tadi aplikasi ya. Iya. Oke. Kalau FD kayak begini, pengen dibahas. Oke, nah kita masuk tahap kedua ya. Kita akan buat mouse-nya ya. Oke, untuk bahan mouse-nya gampang sekali ya. Saya udah siapin pokat yang sudah saya blender ya, saya haluskan bersama gula. Jadi ini udah include dengan gula pasir ya, Bu. Jadi udah manis. Terus saya pakai Ritz Niagara Farm ya, yang pastinya Ritz produk halal
Terus kita udah siapin gelatinnya yang sudah kita cairkan. Oke, kita timbang terlebih dahulu. Kita perlu Rich Niagara Farm-nya 300 gram. Oke. Oke. Kalau boleh kuis, gini kita sambil buat tahapan mouse-nya ya. Oke, ini kita pertama kocok Rich Niagara Farm-nya dulu ya. Oke, kita kayaknya bisa mulai untuk kuis yang pertama ya, Chef ya? Boleh. Yang ditunggu-tunggu ya. Langsung di up jempolnya, kita langsung masuk kuis pertama. Oke, jadi untuk pengocokan Rich Niagara Farm-nya kita nggak perlu sampai dia sampai kaku ya. Karena kita akan mau ambil dia 50-60%-nya saja. Jadi sebentar aja. Ya, sebentar aja. Boleh. Cara pengocokannya ya. Pengocokan itu sangat perlu. Ya. Kenapa itu menentukan tekstur dari si mouse cake tadi. Benar, siap. Jadi ini saya cukup kocok 50-60% dari hasil kembang Rich Niagara Farm-nya. Oke, jadi ini saya sudah siapin pokat yang sudah saya blender ya. Sudah saya haluskan. Saya ambil sedikit seperti ini. Saya aduk ya. Apa namanya, Chef? Ini avocado yang sudah saya blender atau haluskan. Bukan ini Budi ya, Chef? Jangan, Pak. Nggak, maksudnya yang step by stepnya, Chef. Coding. Oh, Astagfirullahaladzim, berpikir keras aku. jadi untuk avocado itu tidak bisa kita stok disimpan ya, Chef? Iya. Takutnya dia hitam nanti ya, Chef? Benar. Jadi biasanya avocado itu fresh. Ya fresh langsung, di situ mau buat, di situ prepare. Di situ mau di blender, di situ mau pakai ya. Iya, Jadi jangan disimpan satu malam hitam. hitam dia. Soalnya jadi Karena dia nggak pakai skincare. Oh my god, sama pemikiran kita, Chef. Oke ya, ini aduk. Oke ya, gimana jempolnya? Sudah mulai naik? Sudah banyak, tapi ini kayaknya diberesin dulu. Oke, siap. Ini bentar aja. Nah, biasanya kalau buah yang asli itu pewarnanya mungkin dia kurang. Ya, pewarnanya kurang. Jadi saya sedikit menambahkan pasta avocado. Untuk aroma aja saya bilang. Ya, Untuk aroma sama untuk warna ya. iya. Kita ambil warna Naikkan warna aja. biar lebih menarik ya, Chef. Tekstur 50-60% itu Iya. dia tidak sampai soft. Benar. Jadi dia Masih jatuh dia, Chef. Ya, Seperti ini. Ya, dia masih jatuh. Nih, tanpa cinta. Jatuh. Jatuh atau jatuh? Jatuh. Oke, ini cukup warnanya ya, Bu ya. Jadi warnanya nggak usah terlalu menor ya, karena hidup saya udah terlalu menor. Ya. Oke, sip. Oke, ini gelatinnya. Pastiin gelatin itu kondisi masuknya panas. Iya, jangan dingin ya. Nanti dia menggumpal. Dingin menggumpal. Benar. Yang pastinya harus dipancing dulu, Chef ya. Ya. Oh, ini 5. Ini
kita aduk dulu ya. Ini lambat. Oke, ini dipancing dulu ya dari adonan krimnya dengan gelatinnya. Baru kita tuang. Jadi segala sesuatu harus dipancing-pancing ya Bu ya. Untuk buat mousse supaya kita mendapatkan konsistensi dari adonannya dia lebih bagus lagi. Teksturnya ya Allah sore-sore. Nggak jadi-jadi. Sore itu pasti nggak jadi-jadi. Oh iya Chef. Oke langsung kuisnya yang pertama. Oke aja, Chef. Oke ini udah selesai Chef. Oh, udah. Udah, kita mulai dulu. Ya. Wah, Akbar. Oke Chef, gimana? Boleh kita langsung kuis pertamanya? Siap ya. Hai. Oke, untuk kuis pertama. Sebutkan teknik atau istilah apakah pencampuran dari bahan ringan dengan bahan berat. Nah, yang tadi ada bahan yang coklat tadi Bu, terus saya campur dengan mereng atau putih telurnya, itu namanya istilahnya apa Bu? Ya, metodenya apa? Ya. Harusnya udah Iya, misalnya harus benar ya, Chef? Pengerjaannya harus benar. benar. Aku mau tengok nanti ya. Benar Bang. Dia berspasi. Ya. Dibaca folding. Ya. Nama metode tekniknya itu apa ya? Ya udah banyak yang jawab, Chef. Inisialnya F. Ya udah banyak yang jawab. No. It's not Oke, yet. Chef, ini udah banyak yang jawab. Boleh, Dan Chef. yang pertama jawab sebenarnya mungkin niatnya sama, tapi pengertiannya salah. Oke. Dan di sini mungkin saya boleh bilang apa, Chef? Oke. Jadi untuk spellingnya itu folding in. Ya, folding. Ya, spellingnya itu Misalnya F O L D I N G I N. wah, jadi selamat buat akun. Oh sudah deh, berarti ada yang benar ya Chef ya? Banyak. Alhamdulillah ya Allah. Semua banyak, semua banyak. Semua benar. Semua benar ya Chef ya? Gendis Sekarayu. Oke, buat tepuk tangan buat Ibu Gendis Sekarayu ya. Oke. Oke. Selamat ya. Berarti menyimak ya Chef ya? Belum dimulai pertanyaannya dijawab. Mungkin itunya kali ya, apa namanya? Ya mungkin apanya? Jaringannya. Jaringannya juga ya. Oke, ini saya udah ada siapin beberapa moist cake-nya ya. Ini yang udah matang. Yang sudah matang, karena nanti kalau nunggu dingin dia lama. Oke. Oke, selamat tadi buat Gendis ya. Jadi buat yang belum dapat kuis, nanti akan ada kuis selanjutnya, masih banyak. Masih ada sekitar 289. Sisanya 2. Langsung kita jadi. Hadiahnya mobil sport ya. Ada hadiah-hadiah menarik lah pokoknya yang bermanfaat. Sepatu. Itu saya Richie kayaknya. Oke. Yang buat Marendal itu kode ya. Oke, jadi ini mouse-nya. Nah, kebetulan saya pakai loyang yang tanpa alasnya bawah. Ya, Chef ya. Coba lihat. Seperti ini. Ya saya aja yang kamera nggak apa-apa. Oke. Jadi saya cover dengan plastik wrap supaya dia tidak biar tidak tumpah ya, yang kenceng. Terus base pertama langsung dimasukin dengan coklat moistnya ya. Nah, mousse yang sudah selesai tadi langsung dituang seperti ini aja. Gampang ya buat avocado ya. Gampang Chef ya. Ini yang paling perlu biasanya kalau avocado itu memang avocado sama whipping creamnya, creamnya harus yang ini ya. Iya, harus. Itu harus digandos. Yes. Yang pertama itu kalau mau buat pokatnya kita cari pokatnya yang mateng dan manis. Jangan mentah ya. Jangan mentah. Nanti ada cream pahitnya. Bener, pasti nanti dia pahit. Nah ini kita padat-padat ini Chef. Oke, Chef. Oke.
Ya, halo budaya Majestic ya? Ya. Halo Bang Dayat. Semoga nanti kita jumpa-jumpa lagi ya Bang di dapur. Saya ratakan. Oke, ini kita ratakan dulu ya Bu. Oh ngilu, maaf. Kalau ringnya cuma satu, sebenarnya ada ide juga ya kan? Ya. Ada triknya itu dikasih plastik di pinggirnya biasanya. Ya? Benar, boleh. Jadi ketika udah jadi satu tinggal copot lagi ya kan? Pakai plastik mika biasanya. Oke, jadi ini diratakan. Terus nanti kita akan simpan ke freezer ya Bu ya. Nah, kita simpan ke freezer. Oke. Kita akan simpan di freezer nih seperti ini ya. Jadi ini penampakannya sebelum dia nanti lebih keras lagi kita simpan ke dalam freezer. Demo Bang. Oke. Nah, kita akan buat coklat ganasnya ya. Kita pakai dark coklat kompon. Nah, untuk pemakaiannya perbandingannya itu kita 1:1 ya. Dark coklat komponnya itu misalnya contoh 100 gram, terus ada whipping cream nanti 100 gram juga. Oke ya, jadi buatnya gampang, cukup pakai 2 bahan saja. Kita pakai Rich Niagara dengan dark coklat kompon, jadi perbandingan 1:1. Ini saya buat 100 gram saja ya. Ya, oke. Oke, ini kita hangatkan ya, Chef ya. Ini metodenya apa namanya? Ini metode namanya Auben Mary, Chef. Yes, jadi ini teknik memasak dengan cara uapnya, Chef. Uap. Ya, uapnya saja. Directly langsung ke api. Ya, jadi nggak langsung ke apinya, Chef, atau pemanasnya. Ya, itu supaya tidak merusak dari coklat dan bahan whipping cream tersebut. Oke, ini dia cukup hangat saja ya, Chef ya. Ya, jangan sampai mendidih. Ya. Berapa lama di freezer, Chef? Apa itu, Chef? Berapa lama di freezer tadi itu? Ya, porsinya. Oh, itu. Kurang lebih berapa lama? Oke, untuk waktu minimum itu dia 3 jam. Untuk paling lama dia 1 malaman. Ya. Jadi lebih baik 1 malam. Ya, dia kerasnya lebih bagus. Oke, kita potong coklatnya ya, kecil-kecil supaya dia lebih mudah lelehnya. Ya. Jadi biasanya buat coklat ganas itu biasanya coklatnya dulu, Chef. Ya, yang pernah saya tahu itu biasanya ibu-ibu Panaskan dulu coklatnya ya. dilelehin dulu, Chef. Ya. Iya. Karena biasanya kalau coklatnya dilelehin, dia akan mengeluarkan fatnya, Betul, minyaknya ya. Chef? minyaknya, Chef. Ya, jadi itu yang mengakibatkan dia coklat ganasnya tidak mengkilat dia. Ya. Biasanya burem dia. Betul, buntet ya, Chef. Iya. Auben Mary boleh, Chef. Yang penting jangan bilang you marry me. You marry me, aduh. Oke, Chef. Sorry sama jenis ya. Iya,
Seneng aku, Chef. Kita demonya sore aja terus ya. Oke, boleh. Oke, jadi ini yang sudah saya hangatkan kan, Chef. Saya tambahin dark coklat komponnya, Chef ya. Saya masukkan, Chef. Nah, ini ada bumbu juga dong tadi, Chef. Oke. Jadi ngiler katanya. Jadi ngiler ya. Oke, sabar ya, Bu. Oke. Langsung dicoba di sana ya. Ya. Udah, jadi buatnya gampang, Chef. Simple ya. Gampang sekali. Gampang. Biasanya ibu-ibu tuh saya banyak membuat cake itu disiram di atas kuenya itu masih pakai coklat kompon yang dipanaskan. Oh, berarti dia tidak ada tambahan krimnya ya, Chef ya? Oh, dan biasanya ada yang tambahan minyak sayur dan lain-lain. Ya. Itu dari segi tekstur dan mungkin dimakan juga Kurang enak ya, Chef ya? Ya, masa pakai minyak. Iya, benar. Jadi memang biasanya kalau itu dipotong kuenya susah dipotong, Chef. Ya keras dia, Chef, pasti. Karena akan dimasukin ke kulkas. Pakai coklat ganas, rasanya Makin mantep, Chef. Dan dia nggak keras. Iya. Oke, ini belum keleleh dengan semua aja, Chef. Dia udah kelihatan kilat ya, Chef ya. Oke. Jadi buatnya sangat simpel sekali, Chef. Ya, cukup rich creamnya saja dihangatkan. Tambahin potong-potongan dark coklat komponnya, sudah. Oke, ini cukup. Ya, jadi seperti ini saya penampakan dari. Ya benar kan? Ini ada ibu yang bilang, iya benar, cuma coklat yang didelehin. Yes, Jadi hasilnya itu memang kurang. Bu. Oh. Ini yang masih hangat dan ini biasanya yang nggak kita sarankan untuk pakai ya, Bu ya. Kalau untuk coating atau kita siram ke Ya, cake, ini udah kental ya, Chef. Jadi Iya. kalau mau dipakai di hangatkan seperti ini, Bu. Nah, jadi dia bisa dipakai beberapa kali untuk kita hangatkan. Oke. Jadi nanti ini coklat ganasnya akan kita siram di atasnya. Oke. Kebetulan saya sudah ada yang jadi nih, Chef. Oh, sudah disiram kan. Ya, seperti ini. Seperti ini ya. Oke, paten kali, Chef. Oke, jadi ini sebenarnya tinggal disiram aja tuh bagian atasnya. Ini Chef Iya. Irfan sudah prepare, Ya. disiapkan ya. Karena untuk mouse-nya biasanya dia lebih lama, Chef, untuk membekukannya, Chef. Ya. Jadi saya udah ada prepare. Jadi saya ulangi lagi ya, Chef ya. Jadi bawahnya kita ada kasih coklat moistnya, terus yang kedua itu ada avocado mousse-nya, terus yang terakhir yang ketiga itu ada kita pakai coklat ganasnya. Ganas. Iya. Luar biasa. Oke. Langsung aja, Chef ya. Langsung aja. Ya. Ini tinggal finishing, tinggal hias ya. Iya, ini tinggal saya hias aja, Chef, gampang. Gampang sekali. Ini harga jualnya berapa, Chef? Untuk harga jualnya, nah ini untuk satu resepnya per satu whole cake itu dia kita bisa modalnya saja 92.000 sekian, Chef. Oh gitu. Iya. Modalnya sekitar 80 sampai 90 ribu Iya. ya. Jadi ini bisa dijual harga 200 ribu, 2,5. Iya. Karena memang ini ya bisa dibilang rose cake itu ya lumayan ya. Ya. Dan juga rasanya enak dia, Chef. Berbeda dia dengan mungkin black forest, red velvet gitu dia. Dia ada sensasi makan kayak kenyal-kenyal pakai agar-agar gitu. Oke. Oke, dan coklat moistnya juga udah ready, Chef. Wow, 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 wow. Terus saya kasih coklat dekor ya, Chef ya. Ya. Oke.
terus sedikit buah-buahan biar dia lebih fresh. Resepnya nanti akan kita kirimkan di story ya, Facebook dan story-nya Instagram. Iya. Ya, kalau untuk resep. Satu lagi. Oke. Chef, toppingnya pakai go label atau apa, Chef? Saya pakai Niagara Farm tadi Niagara Farm boleh. Tinggal dikocok sedikit lebih kaku ya, Chef? Iya. Jadi jangan terlalu lembut ya. Oke, seperti ini saya. Oke, sip. Ini dia. Gimana? Mantap. Kasih. Oke, ini sudah selesai, Chef. Masih panas. Oke, sip. Ini ada avocado Genoa, ya, Chef? Yes. Ya, assalamualaikum, selamat sore semuanya. Kali ini ketemu lagi dengan saya. Kita hari ini buat lemon mint parfait ya. Jadi ini bisa disajikan untuk hidangan untuk acara high tea misalnya ya, untuk acara arisan juga, ulang tahun ya, atau untuk usaha sekaligus ya, usaha ya. Cara buatnya sangat simpel dan gampang, yang tentu saja rasanya enak karena sudah memakai Rich produk kita ya. Ya, kali ini saya akan mengaplikasikan dari produk Rich Niagara Farm. Oke. Ya. Untuk tahap pertama, sini saya akan ngocok krim Niagara Farm-nya ya. Ini ya, Niagara Farm-nya. Saya ambil 300 gram Niagara Farm. Oke. Niagara Farm 300 gram, ini akan saya kocok dia sampai benar-benar lembut ya, soft pick ya. Nah, keunggulan dari Rich Niagara Farm kita ini bisa dikocok sampai dengan 300% ya. 300% berbeda dengan produk dairy lainnya ya yang tidak konsisten. Produk kita sangat konsisten, bisa bertahan selama 1 hari ya. 1 hari dia konsisten whipping ya. Nah, jadi kalau dikocok dengan benar, dia akan konsisten bertahan selama 1 hari ya, whip ya. Ya. Oke. Ya, boleh dilihat ya. Ya, ini kita aduk sampai benar-benar dia whip ya, whip dan lembut ya. Ini saya langsung aduk. Caranya, pastikan dia tidak ada es batu, kemudian dia dingin, dan kemudian dikocok dulu, kemudian langsung dimasukkan ke dalam mixer dengan speed yang tinggi ya. Setelah dia dapat volumenya, kita boleh turunkan. Nah, supaya dia lebih padat ya. Ini dia. Ini dia udah dapat volumenya, kemudian saya turunkan ya speednya. Saya ingin teksturnya dia lebih padat dan lembut. Oke, sampai dia tidak nampak pori-porinya. Cukup ya, sebentar aja, sangat simpel sekali ya krim kita ya. Ini boleh dilihat ya. Oke. Ini beda dengan mouse tadi ya, Chef? Beda ya. Ini dia kita whippingnya itu dapat ya. Ya, whippingnya dapat. Oke. Kemudian ini saya ambil 100 gram ya. 100 gram. Tadi 300 kan? Saya ambil 100 gram di sini. Oke. Oke, ya 100 gram. Kemudian ini sisanya saya ambil piping bag.
saya masukkan piping bag buat tambahan layeran lemon mint nanti ya. Sangat simple dan rasanya enak sekali ini krimnya. Ya, warnanya juga aduh, susu banget, tutu banget ya. Tutu banget. Tutu banget. Ya, ini saya simpan. Satu lagi. Ya, buat ibu-ibu yang sudah stay tune di FB Rich, silahkan ajak teman-temannya ya join dengan kita karena kita masih ada kuis dan materi demonya juga menarik ya. Oke, ini sudah selesai ya. Jadi awalnya itu kita kocok dulu krimnya 300 gram. Setelah dikocok sampai lembut ya, kita ambil 100 gram, kita bagi dua ya. Yang 100 gram di sini, sisanya kita taruhkan di piping bag. Oke, ini akan saya masukkan ke chiller dulu. Baik. Selanjutnya saya akan membuat ininya ya, Mary Biscuit Crunchy-nya ya. Ya, jadi Mary Biscuit Crunchy di sini ada 200 gram biskuit Mary. Ini dia, ya. Ini untuk base-nya, Chef? Iya, untuk base sama nanti saya taruh di tengah juga ada, Chef. Ya. Jadi bisa dibilang no baking, Chef? No baking. No baking, sangat gampang ya. Ya, jadi no baking. Ya. No kukus. No kukus. Ya. Asal jangan no pupus ya. Aku tak mengerti. Oke, ya. Jadi apa namanya, makannya lidahnya bermain ya, maksudnya nanti ada crunchy-crunchy-nya ya, ada crunchy-crunchy-nya. Oke. Kayak bahasa dari salah satu juri. Oh iya, ya, bermain ya, iya lidahnya bermain ya. Oke, jadi kita mulai buat Mary Biscuit Crunch-nya. Ini dia. Ini jangan marah-marah ya, saran saya jangan marah-marah, cukup menggeram aja. Menggeram aja, jangan marah-marah. Cukup menggeram aja ya, seperti ini. Nah, seperti ini ya. Iya. 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 Kalau ibu-ibu di rumah kebetulan bunganya dicuri orang, lagi musim bunga kan? Nah, dicuri orang, cocok buat ini ya. Diremes-remes nih. Siapa yang nyuri bunga ya? Nah, sorry, ini bercandaan. Iya. Iya, oke. Setelah diremuk seperti ini, bukan diremuk hatinya ya. Ya, jadi biskuitnya ya diremuk. Ya. Langsung kita masukkan ke dalam blender. Oke. Ya, kita masukkan. Kita tutup dan kita blend ya. Ya. Perlu usaha sedikit. Ini dia. Kita aduk dulu ya. Boleh. Cuman karena di sini saya butuh tekstur yang lebih lembut, saya hancurkan. Oke, jangan terlalu hancur ya. Nah, seperti ini. Iya. Kalau pakai air, iya, jadi bubur bayi ya. Oke. Ya, selanjutnya di sini saya ada butter 120 gram ya. Butter ya, oke. Ya. Saya memakai unsalted butter ya, 120 gram. Oke. Ya, langsung aja kita masukkan. Ya, di blender sebentar aja ya. Boleh. Di blender sebentar aja, mumpung saya punya blender yang bagus, saya pakai blender. Ya, jadi kalau di rumah ada blender yang bagus pakai aja. Ya, sebentar aja ya. Nah, ini masih ada yang lengket. Saya masukkan. Nah, sebentar aja. Ya. Waduh ya. Terima kasih ya. Aduh. Sini lagi ya. Oke. Jadi crunchy-nya sudah selesai ya, crunchy-nya. Ada Mary Crunchy sudah selesai. Selanjutnya akan kita masukkan ke dalam bowl, oke? Oke ya. Ini dia.
Lewat. Kita lihat sedikit ini teksturnya ya, sudah boleh. Nah, ini dia sudah menyatu dengan butter. Nah, ini dia. Satu dengan butter. Biasanya Ya. juga bisa di itu nggak, Chef? Dicairin butternya terus di itu bisa? Boleh juga, boleh. Oh, boleh. Boleh juga ya. Cuman ini lebih praktis menurut saya dan hasilnya sama. Oke. Oke. Ya, ini kita sisihkan dulu ya. Oke. Selanjutnya, oke, di sini saya siapkan 2 wadah. Saya akan mengambil putih dan kuning telurnya ya. Ya, di sini sangat penting sekali memisahkan 2 hati yang sangat berbeda ya. Iya. Waduh, tangan saya licin ya. Maaf ya. Saya buka dulu ya. Ya, kabar baik Pak Steven ya. Terima kasih sudah bersama kita di Reach ya, Live FB. Oh, dia lompat. Nah, ini dipisahkan. Saya memakai 8 butir telur ya. 8 butir telur. Nah, ini karena kita mau dekat Christmas dan Tahun Baru, ini boleh disajikan untuk acara Christmas dan Tahun Baru ya. Pontianak hadir. Wah, ini Halo. boleh absen lagi nih. Nah, yang belum absen absen ya. Ya. Pontianak. Ya. Halo Chef, dari Wish Bakery. Halo, apa kabar? Ada Wish Bakery. Miss Bakery. Ya, apa kabar Bang? Bang Yudi ini namanya. Oh, Bang Yud. Ya. Saya pernah ke sana, Chef. Pernah ya? Kita banyak produk baru nih, Bang Yudi. Harus pakai ya. Kuning telurnya sudah ada 8 butir. Kemudian saya akan tambahkan gula kastor sebanyak 175 gram. Ya, gula kastor sebanyak 175 gram. Kalau mau pakai gula tepung juga boleh, ya. Sini. Oke. Jadi di apa namanya, kuning telur dicampurkan dengan gula kastor. Ya. Ini dia. Ini langsung saja seperti ini. Ya, diaduk. Kira-kira kalau gulanya sudah nyampur semua. Oke. Saya keluarkan dulu nih senjatanya. Yes. Ya. Ini dia. Nah, ini sudah nyampur semua, langsung nggak sampai. Nah, dibantu Chef. Ya. Kita dibantu. Oke, ini ya, biar gampang ya. Iya. Ini namanya teknik apa, Chef? Oh, Ben Mary. Oh, lalala. Sabayong ya, Chef ya. Di Sabayong. Oh ya, sorry. Di Sabayong ya. Oke, ini langsung kita masukkan seperti ini. Di Sabayong, ya. Kemudian saya ada 50 gram Rich Niagara Farm, ya. Rich Niagara Farm, langsung aja masukkan. Nah, Kenapa di steam, Chef? ya di steam, ya supaya telurnya itu mateng ya, Mateng. mateng ya. Oke, dan gulanya juga larut ya. Udah lama, Chef? Sebentar aja. Oh, sebentar. Oke, ya seperti ini. Ya, lebih kurang 2 menit. Sorry, masih agak kurang. Saya tambahin sedikit waktunya. Karena telur di atas 40 derajat itu udah matang. Ya. Oke, ini dia. Ya. Supaya nanti dimakan nggak habis ya, Chef, ya. Iya. Oke. Ya, jadi tahap pertama sudah selesai. Ya. Telur, kuning telur saya campur dengan gula. Ya. Kemudian dikocok.
sampai rata, kemudian dia Ben Mary lebih kurang 2 menit. Ya, kemudian saatnya kita mengocok putih telurnya ya. Oke, di sini saya ada putih telur tadi ya, yang 8 butir. Ini kita kocok dia jadi mereng ya. Jadi sahabat Tris harus benar-benar lihat lah tekniknya, Ya. caranya step by step. Ya, betul. Ya, ini saya kocok. Ya, jadi tahap pertama itu dikocok dulu krim ya. Kocok krim 300 diambil 100 ya. Kemudian dibuatkan crunchy ya, Mary crunchy-nya. Ya, setelah itu dikocok kuning telur, gula dan Niagara Farm-nya. Kemudian tahap selanjutnya kita kocok putih telur. Jadi semua bahan terpakai ya, Chef. Ya. Semua bahan terpakai dari dibuang ya. Ya. Selamat sore. Ada Robi Sabara. Ya. Oke, sebentar aja ya. Oke, masih bisa. Lagi ya. Oke, sampai lembut aja ya. Nah, ini dia udah lembut. Sopik. Kemudian ini udah selesai. Saya akan tambahkan Niagara Farm yang saya ambil 100 gram tadi ya. Ini dia, yang 100 gram tadi. Oke. Ini akan saya campurkan ke dalam putih telur mereng tadi ya. Langsung aja. Gampang ya. Ini dia. Oke. Ya, digabung ya. Diaduk melipat seperti ini. Oke. Setelah rata, kita masukkan ke dalam adonan kuning telur tadi ya. Ya. Kita masukkan dulu sedikit demi sedikit. Lama-lama menjadi bukit. Ya. Oke. Selanjutnya ini kalau dia dingin ya, kita makannya enak sekali, seperti makan ice cream, cuman dia lebih fresh. Nah, bedanya dengan mousse, ini tidak menggunakan gelatin ya, dia pure di dalamnya itu yang udah pasti kalau parfait itu telur, whipping cream, gula dan sirap ya, sirap, bukan sarap ya, sirap ya. Oke. Bukan kesirap kayak saya tadi ya. Saya sempat kesirap tadi 15 menit. Iya. Ya. Ya, ini kita aduk sampai rata. Ya, sampai dia benar-benar teraduk rata. Ya. Oke. Ya, ini kayaknya perlu diganjal sama karton, kurang tinggi ya bolnya. Nah, seger. Oke. Setelah teraduk rata, baru kita masukkan kondimen-kondimennya. Itu ada sirup lemon, ya. Kemudian ada saya ini ada chop daun mint yang sudah dicop, ya.
dicop halus, itu maksudnya udah yang dipotong-potong halus. Langsung aja saya masukkan. Ini daun mint ya. Kemudian ada lemonnya ya. Lemon fresh saya pakai 50 gram, daun mintnya itu 40 gram. Nanti resep ada di share ya, Chef ya. Ya. Nah, waduh wangi. Ya, daun mintnya itu 40 gram. Enggak, ya, karena kita sudah sabayong. Kemudian ada lemonnya tadi ya. Lemonnya itu yang buat benar-benar fresh and friend. Sudah ada lemonnya sama daun mint ya, Chef ya? Daun mint, waduh. Sudah pasti mengurangi dari Amis ya, benar. Ya. Ya, ini saya aduk sampai benar-benar rata ya. Nah, ini masih ada yang bawah nih belum rata. Saya ratain. Nah, kawan kan yang belum rata? Ya, diaduk sampai rata. Nanti kalau dia rata ketahuan warnanya ya. Nah, seperti ini. Oke, mint parfaitnya sudah selesai. Saya coba dulu. Enak sekali, asli enak, seger. Oke, saya ambil sarung tangan lagi supaya nanti ibu-ibunya atau pemirsa kita ngomel-ngomel. Tidak, nggak bau amis. Saya jamin ya, nggak bau amis. Saya sudah coba, ya enak. Ya. Oke. Nah, untuk terakhir saya akan masukkan lemon zest atau kulit lemonnya ya, menambah aroma ini. Cuma jangan dihabiskan karena nanti untuk dekorasi atasnya kita perlu sedikit ya. Nah, ini dia. Nah, oke. Ya. Oke. Wangi sekali ya. Oke. Nah, buat ibu-ibu yang menjaga kesehatan untuk kelangsingan tubuhnya juga disarankan memakan lemon mint parfait ya, karena sangat kaya serat juga ya. Walaupun kita ada diary sedikit, cuman tidak terlalu melampaui kadar batas aman tubuh kita ya. Cukup stabil lah, cukup untuk dikonsumsi oleh tubuh kita. Oke, selanjutnya saya siapkan gelas. Saya pakai gelas ini baru saya beli tadi ya. Kemudian ini crumble-nya. Crumble-nya saya pakai ya seperti ini ya. Ini dia. Ya, saya masukkan ya. Oke. Ini pakai gelas. Ya, pakai gelas. Kalau ada cup, boleh pakai cup juga ya. Oh, cup yang panjang. Iya, cup yang panjang. Boleh yang ini cup panjang. Ya. Ya, ini kita tekan-tekan seperti ini. Ya. Ya, dia kalau ditekan dia sangat padat ya. Ini dia. Gayanya mantap. Ya. Talbir. Ya. Oke, ya, gampang ya. Untuk dia supaya lebih rapi, saya memasukkan adonan parfait ke dalam piping bag. Ini dia. Ini. Pastinya saya gunting ya ujungnya, kalau nggak digunting nggak keluar dia nanti. Ini. Ya. Jangan terlalu kecil motongnya ya. Saya suka yang gede-gede lubangnya ya, supaya dia nanti tidak terlalu menyemprot rapat. Kalau menyemprot rapat nanti dia akan hilang foamnya, dia jadi cair ya. Jadi kalau bisa lubangnya agak gede ya. Seperti ini ya. Oke.
kemudian ini dia. Ya, kita simpan ya. Nah, saya tadi ada simpan 2 ya, lebih dari krim ya, 300 saya bagi ya. Yang satu 100 untuk campuran parfait, yang 200 saya taruh di dalam plastik piping bag. Nah, ini gunanya nanti untuk nge-layer. Ini dia. Sama ya, lubangnya jangan terlalu kecil. Ya, ini dia. Oke, kita siapkan. Kita masukkan lagi crumble-nya. Nah, gampang ya. Tadi Chef Lukman sudah ada buat coklat ganas ya, Chef ya. Jadi kalau ada yang belum jelas, nanti saya boleh ulangkan juga ya. Atau kalau sudah jelas, nggak perlu saya demokan lagi. Cukup jelas, Chef. Cukup jelas ya, coklat ganas ya. Gampang, Chef. Nah, ini dia. Ya. Oke. Selanjutnya saya akan tekan-tekan sedikit supaya dia lebih padat. Ini dia. Ya. Selanjutnya cara yang sama, kita tetap memakai parfait-nya di sini. Oke. Di sini ada parfait-nya lagi. Ya. Kenapa nggak pakai baskom, Chef? Kecilan ya. Kan lebih banyak jadinya. Iya. Ya, nanti kita pakai baskom ke depannya. Nah, ini lanjut ya. Ini ya. Wow. Ini. Ini rasanya sangat segar sekali, boleh dicoba langsung ya di rumah ya. Ini metodenya lumayan ya, Chef Ya. ya. Oke. Oh, di sini belum kena. Ini ya. Ya. Biasa parfait kita kombinasikan dengan coklat ya. Jadi kalau di hotel kita ada bungkus dia dengan coklat, itu dimakan kretek-kretek ada coklatnya. Nah, di sini saya akan kombinasikan dia dengan coklat ganas. Ini coklat ganas, Chef ya. Oke. Oh ya. Ya. Jadi tadi Chef Lukman sudah demokan ya coklat ganas ya. Ya. Jadi saya sudah siapkan sebenarnya coklat untuk demo, cuman saya pikir sudah tahu ya semua. Jadi caranya tinggal di steam aja whipping cream kita ya. Whipping cream kita di steam aja. Kemudian dan parfait ini saya sarankan setelah dibuat kalau boleh 1 malam dulu disimpan, Chef. Oh gitu ya. Iya, biar dia lebih dingin, lebih ngeset dia ya. Lebih ngeset, iya. Bahan sudah tercampur. Iya. Oke. Padu menjadi satu. Terpadu menjadi satu. Itulah Indonesia ya. Oke, ini saya kasih coklat ganas. Ya, sangat simpel sekali. Enak, simple, enak dan simple ya. Simple. Oke. Oh my god. Very nice. Dibuat karakter juga bisa ya, Chef ya? Boleh, Mau ya? bisa. Dan Oke. stiker bawah. Ya. Saya tinggal mendekorasinya dengan menggunakan krim yang sudah ada. Ya.
ya. Oke. Ini Lutuna ya, Lutuna ya. Oke. Ini tadi ada lemon zest atau kulit jeruk lemon. Tinggal kita topping di atasnya seperti ini. Ini menambah aroma ya. Perfect tuh ya. Ini dia. Untuk kombinasi rasa, Warna, iya. Dan tidak lupa juga, saya ada di sini lemon ya. Lemon ini maaf, akan saya potong seperti ini. Oke. Akan saya cucukkan sedikit seperti ini lemonnya. Ya, ini dia. Oke, lemon mint parfait ala Chef Doni, ini dia. Oh. Thank you. Ya, boleh dicoba di rumah. Ya, oke, dengan berakhirnya demo kita kali ini, saya Doni dan ditemani oleh. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Selamat sore. Ya. Terima kasih sahabat Rich. Jangan lupa like dan subscribe Rich Products Indonesia di YouTube, Instagram, dan Facebook. Terima kasih.